Marilah kita semua berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, puji dan syukur kami boleh mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Semoga kami dapat menjalankan kehidupan kami sesuai dengan firman-Mu. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 9 ayat 2 sampai dengan 13. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka, Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang mengelantangkan pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbincang dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami didirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dahulu dan memuliakan segala sesuatu. Hanya bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai Anak Manusia, bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan? Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka, sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, iman pengetahuan didasarkan pada pengetahuan, pikiran, dan penginderaan manusia. Sifatnya selalu terbatas dan tidak kekal. Sebaliknya, iman bekerja di wilayah berbeda, sehingga cenderung terbatas, bahkan sungguh tak terbatas. Dalam pengetahuan, tidak dikenal namanya mujizat. Tetapi bagi orang yang beriman, mujizat mungkin selalu terjadi. Dengan mata iman, seorang manusia melihat dan percaya pada apa yang bahkan tidak dilihatnya. Maka orang-orang sisa merenung, menertawakannya ketika ia hendak membangun bahtera. Namun sebagai orang beriman sudah tahu banjir besar akan segera datang. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, iman adalah dasar dan segala sesuatu yang kita harapkan dan buktikan segala sesuatu yang kita tidak lihat. Hal ini juga yang dialami oleh ketiga murid dalam cerita Injil hari ini. Mereka dapat melihat kemuliaan Yesus yang didampingi Musa dan Elia. Ia pun yang demikian meneguhkan iman mereka. Hidup beriman berarti siap dan mau mendengarkan Yesus kapan dan di mana saja.
suara Tuhan di balik awan. Dalam Injil menegaskan pentingnya bagi orang beriman untuk taat kepada Yesus. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Suara ini bukan datang dari seorang manusia, tetapi datang langsung dari Allah. Yang diperkenalkan siapa anak yang itu. Oleh karena itu, pewartaan dan pengenalan datang dari Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan, bisa jadi dalam menjalankan kehidupan kita sebagai orang-orang beriman, ada begitu banyak tantangan-tantangan, rintangan dan cobaan yang kita hadapi. Bahkan tidak jarang iman kita pun terancam oleh karena Injil itu. Dan karena itu, tidak jarang pula banyak yang mengundurkan diri dan bahkan menyangkal Yesus demi ontolos dan macam-macam tantangan, rintangan, bahkan ancaman kita. Penampakan kemuliaan Yesus, sebagaimana kita dengar dalam bacaan tadi, merupakan penghiburan jaminan dan harapan untuk kita. Bahkan kita pun akan mengalami hal yang sama apabila kita setia menjalankan sesuatu yang diberitakan oleh Tuhan kepada kita. Semoga saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan, sebelum mengakhiri permenungan ini, mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah Bapa dalam